Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Siroj menyebut organisasi masyarakat keagamaan sudah selayaknya mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah. Menurut Kiai Haji Said Agil menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan adalah ghanimah atau harta rampasan perang atas upaya merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian tambahnya, selama ini ormas keagamaan belum mendapatkan berkah dari kemerdekaan. Kemudian juga berkata lebih lanjut, kita ormas selalu urus ibadah terus, belum pernah dapat ghanimah. Tambah Kiai Haji Said Agil yang kini menjabat Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Apakah banyak ormas keagamaan yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan sangat berjasa besar dalam kemerdekaan namun belum mendapat berkah dari kemerdekaan? Kemudian apakah konsensi tambang untuk ormas sama dengan pembagian harta rampasan perang? Dan apakah sudah selayaknya ormas keagamaan mendapat konsesi tambang atas kontribusi merebut kemerdekaan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Fahrul Ulum. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Doktor? Oh ya, makasih. Baik, Mas Anggi, makasih. Alhamdulillah. Dan terkait apakah banyak ormas keagamaan yang sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan sangat berjasa namun belum mendapat berkah dari kemerdekaan? Bagaimana tanggapan Anda, Pak Dokter? Apakah memang sudah selayaknya ormas tersebut mendapatkan konsesi tambang atas distribusi kontribusi mereka merebut kemerdekaan? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya salam dulu ke para pemirsa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Mas Anggi ini menarik ya tentang konsesi tambang. Jadi tambang itu em, tentu akan dimiliki oleh banyak negara termasuk Indonesia ya. Baik sebelum merdeka, setelah merdeka. Nah, tentu di dalam kemerdekaan itu ada banyak yang memperjuangkannya. Tetapi kalau kita lihat para pejuang dimanapun saja berada, tentu yang dilakukan mereka adalah murni ikhlas semata-mata karena tidak ingin ditindas oleh bangsa lain, oleh orang lain. Seperti di Indonesia misalkan tentu saja para pejuang kemerdekaan kita, para pahlawan-pahlawan kita dulu itu berjuangnya ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Tapi tentu tujuannya adalah tidak ingin dinistakan oleh bangsa yang lain, tidak ingin dinistakan oleh manusia yang lain untuk mendapatkan persamaan di dalam kehidupan. Itulah tentu yang memotivasi para pejuang-pejuang untuk merdeka dulu. Jadi tidak pernah terfikirkan akan minta ini dan itu. Saya berhusnudon kepada para pejuang-pejuang terdahulu tentang niatan baik mereka, yaitu murni karena ingin menghilangkan bentuk segala penjajahan di muka bumi. Jadi saya pikir ini tidak ada kaitannya dengan tambang dan juga dengan uh, perjuangan kemerdekaan. Begitu, Bung Anggi. Dan bagaimana tanggapan Anda, Pak Dokter, terkait ada yang menilai pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan di Indonesia bisa semacam balas budi negara terhadap ormas? Bagaimana tanggapan Anda, Pak Dokter? Begini, jadi balas budi itu tentu boleh-boleh saja, ya. Dan negara boleh memberikan apa saja kepada rakyatnya, kepada sekelompok orang, tentu dengan ketentuan yang tidak melanggar syar'i, tidak melanggar hukum syara. Ya. Nah, ini semua demi keberkahan dari negara tersebut. Nah, kalau misalkan negara itu memberikan satu hadiah tertentu kepada seseorang atau kepada ormas tertentu, sekelompok orang, tentu boleh.
sepanjang yang diberikan oleh negara itu adalah harta milik negara. Ya, jadi negara memiliki harta, di mana harta itu kemudian diberikan kepada sekelompok orang, diberikan kepada orang-orang tertentu, maka ini sah. Istilahnya kalau di dalam fikih Islam itu ikto, ya, pemberian negara kepada rakyat, pemberian negara kepada sekelompok orang, pemberian negara kepada individu, itu boleh selama yang diberikan adalah harta milik negara. Misalkan Mas Anggi memberikan sesuatu kepada orang lain, itu tentu kan yang diberikan Mas Anggi adalah milik Mas Anggi sendiri. Tidak boleh kemudian milik saya atau milik orang lain diberikan kepada orang lain. Itu harus mendapat izin dulu. Nah, gitu. Nah, kalau kemudian kembali kepada persoalan tambang, dan tambang itu dianggap sebagai balas jasa yang diberikan negara kepada sekelompok orang, kepada ormas, maka bisa saja ini kemudian ditarik satu kesimpulan seakan-akan tambang itu menjadi milik negara. Tambang itu menjadi milik negara yang kemudian bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, disinilah kerancuan atau tidak memahami atau kerancuan di dalam pembatasan kepemilikan. Kalau di dalam sistem Islam itu kepemilikan dibagi tiga. Ada yang milik negara, ada yang milik umum, milik amah, ada yang milik individu. Nah, bahan tambang itu masuk dalam kategori milik amah, kepemilikan umum. Kalau menurut Islam. Dan itu tidak masuk sebagai kepemilikan individu, kepemilikan negara. Bukan. Nah, ketika ada satu upaya konsesi bahwa negara bisa memberikan milik individu miliknya, bisa memberikan tambang kepada sekelompok orang, maka itu berarti ada anggapan bahwa tambang itu adalah milik. Kalau ditinjau dari sisi Islam, maka ini merupakan sebuah kesalahan. Ya, tetapi kalau kemudian ini menggunakan pendekatan kapitalisme, ya sudah berarti memang secara dasarnya adalah dasar kapitalisme. Kalau sudah menggunakan dasar kapitalisme, maka jangan pernah mengharapkan satu keberkahan. Karena di situ ada ketidaktaatan kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau mengharapkan keberkahan menjadi baldatun thayyibatun wa ruknun ghafur, maka tentu saja itu harus menggunakan aturan Islam. Karena apa? Kalau satu negeri itu orangnya pada beriman, kemudian pada bertakwa, insya Allah akan diberikan keberkahan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96 itu disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu loh. Nah, termasuk mendustakan Islam itu adalah dengan mengambil model pengaturan selain Islam, yaitu kapitalisme. Salah satu dari model kapitalisme itu adalah anggapan bahwa tambang yang seharusnya merupakan milik amah, kepemilikan umum, itu kemudian diklaim sebagai milik negara yang bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa gaya berpikir kapitalisme itu telah meracuni pola kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segalanya diukur dengan uang, segalanya diukur dengan materi. Bahwa kemerdekaan itu pun kemudian ujung-ujungnya adalah bagi-bagi materi, bagi-bagi uang, bagi-bagi kekayaan. Gitu. Nah, jadi begitulah yang terjadi, bahwa ini perbuatan yang seperti ini atau aktivitas yang seperti ini, kebijakan yang seperti ini menjadi refleks dari gaya berpikir kapitalisme. Yang ketiga, akhirnya gaya berpikir kapitalisme itu benar-benar telah menempatkan manfaat, ya, nilai manfaat itu di atas segala-galanya. Nah, kalau kita ambil kasus tambang adalah ini bermanfaat bagi siapa? Bagi yang memberi. Karena dengan memberi itu maka dia nggak dikrecoi terus dengan proposal. Bagi yang memberi itu maka kemudian merasa telah melakukan balas budi. Dan itu manfaat pula bagi yang menerima. Karena yang menerima ini merasa miskin, ya, merasa ingin mendapat kekayaan yang lebih banyak, merasa dengan diberikan konsesi itu akan bisa meningkatkan taraf hidup anggotanya dan sebagainya. Nah,
Itu berarti ada azas manfaat yang dipakai, manfaat bagi yang memberi maupun manfaat yang diterima, yang menerima. Oke, dari sisi manfaat tidak ada masalah, tetapi persoalannya adalah manfaat itu kan tidak bisa semata-mata dijadikan sebagai ukuran yang paling tinggi. Ketika aktivitas mengambil manfaat itu ternyata tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati dengan azas manfaat. Begitu, Mas Anggi. Dan kemudian Pak Dokter, bagaimana anggapan terkait konsesi tambang untuk ormas sama dengan pembagian harta rampasan perang? Oh, begini. Harta rampasan perang tentu harus dibedakan ya. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu kan dulu kalau di masa-masa kerajaan, di masa kekaisaran ya sudah harta rampasan perang itu menjadi milik raja begitu. Semuanya, semuanya. Nah, kemudian kalau di dalam Islam mulai ada harta-harta yang didapat dari perang itu kan sejak adanya perang Badar gitu kan ya. Akhirnya para sahabat bertanya, ini banyak harta yang ditinggalkan di medan pertempuran ini, musuh kalah ini bagaimana? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anfal gitu, harta-harta ini yang di dalam bahasa yang lain disebut sebagai ghanimah gitu. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut sebagai anfal. Itu ada di surah Al-Anfal ayat 1 itu. Itu. Nah, kemudian disebutkan di sana bahwa anfal itu untuk Allah dan Rasulnya. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Nanti sisanya dibagi, yang 4/5-nya untuk ini. Itu. Walaupun Rasul di dalam perang Badar itu tidak mengambil sepeser pun di dalam angfal tersebut, di dalam ghanimah tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang angfal, tentang ghanimah, harta rampasan perang, maka di sini ada musuh, gitu. Ya, di kemudian hari memang nanti ketika ada angfal, ada ghanimah yang lain, Rasul mengambil sebagiannya untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Kemudian juga dibagikan. Ada yang dibagikan secara merata, ada yang dibagikan hanya dikasih orang-orang tertentu saja. Itu memang anfal, sifatnya seperti itu. Kenapa? Karena ada pertimbangan seperti dalam Al-Hasyr ayat 7 itu, kala yakuna dzulatam bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kita. Itu anfal, itu harta rampasan perang, itu ada musuh, itu ada peperangan. Begitu. Nah, menempatkan tambang sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi dianggap sebagai anfal, maka ini menurut saya ada kerancuan tentang fahmul waqi', ada kerancuan tentang pemahaman terhadap fakta, ya, bahwa fakta tambang itu kalau dikiaskan kepada ghanimah jauh susah secara akal sehat, ya, untuk bisa mengkaitkan antara ghanimah dengan tambang yang merupakan milik ammah di sini. Di sinilah gunanya kita ini mempelajari fakta selain mempelajari hukum, selain mempelajari dalil. Jadi memahami fakta saja tidak cukup ketika tidak menguasai dalil. Kemudian mengetahui dalil saja itu juga tidak cukup ketika tidak bisa melakukan ihsas yang benar terhadap fakta. Nah, sekaligus ketika seseorang itu tahu tentang dalil, tahu tentang ghanimah, tahu tentang milik ammah, tetapi tidak memahami fakta, misalkan tambang dianggap sebagai ghanimah, maka ini bisa menjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal. Jadi menurut persepsi saya ataupun menurut pandangan saya, di sini salah menempatkan barang tambang yang sejatinya barang tambang itu sebagai milik seluruh kaum muslimin, milik ammah, ya, kemudian dianggap sebagai ghanimah. Ada satu kesalahan. Nah, kenapa barang tambang itu dianggap sebagai milik umum? Ada banyak dalilnya. Bisa dibaca di dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Banyak itu hadisnya. Misalkan hadis dari Abid bin Hamal Al-Mazani, itu kan pernah itu. Jadi bagaimana ada seseorang sahabat yang meminta kepada Nabi, ya Nabi waktu itu langsung memberi karena ada permintaan. Tapi kemudian sahabat yang lain memprotes, ya Rasul, secara faktual yang panjenengan berikan itu adalah tambang yang jumlahnya terbatas, itu seperti air yang terus mengalir.
ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya kalau begitu tarik kembali, gitu. Fangtazi'uhu minhu, kata Nabi. Fangtazi'uhu minhu. Ya kalau gitu tarik kembali. Itu menunjukkan bahwa barang tambang yang jumlahnya tak terbatas, yang depositnya melimpah, itu nggak boleh dimiliki oleh negara, pun nggak boleh dimiliki oleh individu, tetapi itu menjadi milik ammah, milik seluruh kaum muslimin, yang dikelola oleh negara, yang kemaslahatannya nanti dikembalikan kepada seluruh kaum muslimin. Begitu fahmul wakilnya, begitu fahmul dalilnya, sehingga harus klop. Ketika fakta itu salah dicerna, dipahami, maka bisa menjadi sebuah kesalahan. Begitu Bung Anggi. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan menjadi kita tercerahkan bahwa yang salah kaprah ini bisa membuat rancu. Dan jazakallah sekali lagi Bung Fahrul, mudah-mudahan Bung Fahrul senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafan News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.